Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan kedua dari hasil diskusi kami. Eh, Perancangan sistem konveyor otomatis pembersih kandang ayam berbasis sensor timer. Saya Talia Putri Veronica, 22 11 015. 036. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dan juga komponen penting terhadap produk yang akan kami buat. Produk kami ini merupakan salah satu alat bantu industri yang kami khususkan untuk industri peternakan, yaitu peternak unggas atau peternak ayam. Mengapa kami ingin membuat produk ini? Karena kami melihat banyak para peternak ayam masih melakukan pembersihan kandang ayam secara manual, sehingga kami menilai bahwa aktivitas tersebut itu tidak efisien dan tentunya juga boros tenaga. Maka kami ingin membuat sebuah alat dengan bantuan sistem otomatis sehingga dapat mengurangi tenaga langsung dari peternak tersebut. Alat kami ini kami beri nama conveyor otomatis berbasis sensor timer, di mana alat ini menggunakan material conveyor tentunya dan juga menggunakan sensor timer. Kami berharap bahwasanya alat ini merupakan solusi inovatif karena dapat memungkinkan kerja conveyor ini secara terjadwal tanpa adanya bantuan dari operator. Sehingga para operator atau bisa kita sebut sebagai peternak tersebut tidak perlu mengeluarkan tenaga dan juga tentunya dapat menghemat waktu mereka. Desain dari conveyor ini secara keseluruhannya kami ingin membuat untuk lebarnya sekitar 104 cm dan nantinya untuk pembahasan mengenai desain dan juga spesifikasi dari produk tersebut akan dijelaskan secara spesifik oleh teman saya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai komponen penting untuk produk tersebut. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai komponen penting dari produk kami, di mana komponen penting itu ada motor listrik yang bertujuan untuk menggerakkan conveyor tersebut, lalu ada sabuk atau belt conveyor, di mana kami memilih jenis belt conveyornya itu berbahan PVC karena menyesuaikan dengan budget kami tentunya. Lalu yang kedua, karena dia ramah lingkungan dan juga mudah untuk dibersihkan. Lalu ada sensor timer otomatis. Kemungkinan kami akan memilih sensor timer otomatis itu dengan tipe MT22. Lalu ada rangka penopang sebagai kerangka untuk menopang kandang ayamnya dan juga nantinya akan menopang conveyornya. Lalu tidak lupa juga sumber daya listrik untuk menggerakkan motor listrik tersebut. Selanjutnya nanti akan ada pembahasan mengenai desain dan juga spesifik dari produk yang akan kami rancang. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan desain produk dari kelompok 5, yaitu conveyor dengan jenis PVC dengan spesifikasi tinggi dari bawah sampai ke conveyornya yaitu 35 cm dan tinggi keseluruhan rangkanya yaitu 80 cm dan panjang rangkanya yaitu 104 cm dan tinggi boxnya yaitu 30 cm dan penampung kotoran ayamnya atau penyalur kotoran ayamnya yaitu 37 cm. Dan di sini kami menggunakan dinamo penggeraknya menggunakan dinamo listrik, di mana itu dinamo listriknya dilengkapi dengan puli dinamo dan disambungin dengan fan belt dan disambungin ke as puli, dan di sini as puli menyambung ke roller conveyor. Nah, belt conveyornya kita menggunakan terpal. Oke, sekian dari desain produk kami. Nama saya Hamulia Putri,
dengan NIM 22111067. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang mana spesifikasi input dari proses conveyor kami. Jadi di sini ada 7 spesifikasi input. Yang pertama ada energi listrik, di mana energi listrik ini sebagai sumber daya utama yang kami gunakan untuk menggerakkan motor dan sensor timer. Kemudian ada sensor timer otomatis. Di sini kami menggunakan MIX MT22. Di sini dia itu mengatur waktu operasi conveyor secara berkala. Yang ketiga ada motor listrik. Fungsinya di sini tuh sebagai penggerak yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar belt conveyor. Yang keempat di sini ada sabuk atau belt conveyor. Kami gunakan untuk media pengangkut kotoran ayam dari bawah kandang hingga ke tempat pembuangan. Yang kelima ada rangka penopang atau frame. Kami menggunakan balok kayu yang sudah dibentuk sesuai spesifikasi yang kami butuhkan untuk kandang ayamnya nanti. Kemudian di sini ada relay. Relay di sini berfungsi sebagai sistem pengendali arus listrik untuk menghubungkan sensor timer dengan motor secara otomatis. Yang ketujuh ada data waktu operasi. Misalnya setiap 2 jam sekali selama 5 menit ini sebagai pengatur waktu yang akan kami gunakan untuk input dari si timer conveyor tersebut. Kemudian di sini ada spesifikasi proses. Yang pertama, timer aktif memberikan sinyal pada sistem relay. Kemudian relay akan menyalurkan arus listrik ke motor penggerak. Kemudian itu ada motor berputar dan menggerakkan belt conveyor sepanjang lintasan di bawah kandang ayam. Yang keempat, kotoran ayam yang menumpuk diangkut oleh belt menuju bak penampung limbah. Yang kelima, setelah durasi tertentu, sensor timer memutus arus listrik dan menghentikan motor. Yang keenam, ada siklus berulang otomatis sesuai waktu yang telah diprogram tanpa perlu operator. Sekian dari saya. Spesifikasi outputnya, yang pertama adalah kotoran ayam terangkut secara otomatis ke tempat penampungan tanpa tenaga manusia. Yang kedua, kebersihan kandang ayam terjaga karena pembuangan limbah dilakukan rutin dan terjadwal. Yang ketiga, efisiensi kerja meningkat, penghematan waktu, tenaga, dan biaya operasional. Yang keempat, lingkungan kandang lebih higienis dan udara lebih bersih karena penumpukan limbah berkurang. Dan yang terakhir, sistem semi otomatis, hemat energi tanpa microcontroller kompleks. Dan selanjutnya alternatif solusinya adalah yang pertama, aspek pertama itu adalah kontrol otomatis. Di sini alternatif solusi mengganti sensor timer dengan microcontroller Arduino atau PLC mini yang dapat mengatur waktu dan mendeteksi kondisi penuh limbah. Yang mempunyai kelebihan lebih fleksibel dan dapat diatur otomatis berdasarkan kondisi nyata, bukan hanya waktu. Nah, di sini aspek energinya adalah menggunakan aki untuk sumber daya listrik dan mempunyai kelebihan ramah lingkungan dan efisien untuk peternakan di daerah terpencil. Nah, aspek ketiga adalah material. Yang mempunyai alternatif solusi menggunakan sabuk berbahan PVC, tahan air, dan amonia. Yang mempunyai kelebihan lebih awet di lingkungan kandang yang lembab. Aspek terakhir adalah desain mekanik. Membuat rangka modular agar mudah bongkar pasang sesuai ukuran kandang. Yang mempunyai kelebihan adaptif untuk berbagai ukuran dan kapasitas kandang ayam. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang OPC. Pada bagian OPC, kami menjelaskan urutan kerja sistem conveyor otomatis. Pertama, sumber daya listrik mengalir ke sensor timer. Ketika waktu yang ditentukan aktif, sensor timer akan mengirim sinyal ke relay untuk menyalakan motor listrik.
Motor kemudian memutar belt conveyor untuk mengangkut kotoran ayam menuju tempat penampungan. Setelah durasi operasi selesai, sensor memutus arus dan motor berhenti secara otomatis. Jadi, OBC ini menunjukkan alur kerja sistem dari awal sampai akhir secara berurutan. Selanjutnya ada Bill of Material. Berisi daftar komponen utama yang digunakan dalam alat ini. Komponen utamanya antara lain motor listrik sebagai penggerak, sabuk konveyor sebagai media pembawa kotoran, sensor timer otomatis untuk pengaturan waktu, relay untuk pengendali arus, serta rangkap penumpang dan sumber daya listrik. Bom ini berfungsi untuk mengetahui kebutuhan material, biaya, dan bagian-bagian yang harus dirakit dalam sistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang assembly chart. Di sini ada nama objeknya yaitu konveyor pembuangan kotoran ayam. Yang kedua ada nomor petanya yaitu 1. Yang ketiga ada dipetakan oleh kelompok 5. Dan keempat ada tanggal dipetakan yaitu tanggal 28 Oktober 2025. Ini rangkaian assembly chart kelompok 5. Yang pertama ada assembly yang ke-1 yang di dalamnya ada rangka konveyor itu dengan waktu 30 menit. Yang kedua ada puli motornya yaitu dengan waktu 20 menit. Dan yang ketiga ada bearing dengan assembly-nya itu waktunya 15 menit. Yang kedua ada assembly kedua yaitu rangkaiannya ada puli as roller ya, dengan waktu 10 menit. Yang kedua ada puli motor dengan waktu 10 menit. Yang ketiga ada motor listrik dengan waktu 20 menit. Yang keempat yaitu ada dudukan motor dengan waktu 20 menit. Yang terus ada assembly ketiganya yaitu rangkaiannya di dalamnya ada sabuk konveyor dengan waktu 30 menit. Terus keduanya ada fan belt dengan waktu 10 menit. Terus ada tensioner dengan waktu 15 menit. Yang selanjutnya ada switch otomatis dengan waktu 30 menit. Rangkaian ini digabungkan lalu di inspection. Kesimpulan yang kami dapatkan dari laporan yang telah kami bikin yaitu yang pertama, perancangan konveyor otomatis berbasis sensor timer ini berhasil menjadi solusi yang efektif. Alat mampu bekerja secara otomatis sesuai waktu yang telah diatur, sehingga proses pembuangan limbah menjadi lebih cepat, terjadwal, dan tidak lagi bergantung pada tenaga manusia. Yang kedua, menciptakan inovasi produk yang aplikatif bagi peternak ayam modern. Desain konveyor otomatis ini telah memenuhi aspek fungsional, efisien, dan mudah diterapkan. Penggunaan material tahan karat, bentuk yang kompak, serta sistem kerja sederhana menjadikan alat ini cocok digunakan berbagai kondisi kandang. Yang ketiga, menerapkan sistem penggerak otomatis berbasis sensor timer. Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem ini dapat mengatur operasi konveyor tanpa perlu microcontroller. Penggunaan timer membuat alat bekerja secara otomatis dan hemat energi, sekaligus menjaga kebersihan kandang secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.